Setelah kita memahami potensi besar dari audiens visual di Indonesia, sekarang mari kita membedah jantung dari seluruh keterampilan ini, yaitu fondasi teknis yang wajib dikuasai. Segala bentuk kreativitas dan ide yang kita miliki akan sangat bergantung pada pemahaman kita terhadap satu konsep fundamental yang disebut sebagai segitiga exposure. Segitiga exposure adalah hubungan timbal balik antara tiga elemen utama kamera: aperture, shutter speed, dan ISO. Memahami ketiga elemen ini bukan hanya soal teknis, melainkan tentang bagaimana kita mengendalikan cahaya untuk menciptakan suasana tertentu dalam sebuah gambar. Elemen pertama adalah aperture atau bukaan lensa yang diukur dalam satuan f-stop. Prinsipnya mungkin terasa terbalik bagi pemula. Semakin kecil angka f-stopnya seperti f1.8 atau f2.8, maka bukaan lensanya justru semakin lebar. Bukaan lebar ini sangat efektif untuk memotret produk atau potret karena menghasilkan latar belakang yang sangat kabur atau depth of field dangkal sehingga subjek utama terlihat menonjol. Sebaliknya, angka f-stop yang besar seperti f8 hingga f16 akan membuat bukaan lensa menyempit, menghasilkan foto yang tajam secara menyeluruh dari depan hingga belakang, namun dengan konsekuensi cahaya yang masuk ke sensor menjadi jauh lebih sedikit. Elemen kedua adalah shutter speed atau kecepatan rana yang menentukan seberapa lama sensor kamera menangkap cahaya. Pengaturan shutter yang cepat mulai dari 1800 hingga 100.000 detik sangat berguna untuk membekukan gerakan objek yang cepat. Namun, dalam kondisi minim cahaya atau low light, kita seringkali harus menggunakan shutter speed yang lambat antara 1/30 hingga 1 detik. Pada titik inilah penggunaan tripod yang telah kita bahas sebelumnya menjadi wajib, karena getaran sekecil apapun akan membuat hasil foto menjadi blur. Elemen terakhir adalah ISO, yaitu tingkat sensitivitas sensor terhadap cahaya. Dalam kondisi cahaya yang ideal, kita selalu disarankan menggunakan ISO rendah di angka 100 hingga 200 guna mendapatkan kualitas gambar yang jernih dan minim noise. Namun, saat terpaksa, kita bisa menaikkan ISO ke angka 800 hingga 300-200 untuk membuat gambar lebih terang di tempat gelap, meskipun hasilnya akan terlihat berisik atau berbintik-bintik yang sering disebut sebagai efek grainy. Konsep segitiga exposure ini disajikan secara praktis agar bisa langsung Anda rujuk dan terapkan, baik saat menggunakan kamera profesional maupun ponsel canggih Anda. Dengan menguasai fondasi teknis ini, Anda tidak lagi sekadar memotret, tetapi Anda sedang melukis dengan cahaya untuk menghasilkan karya visual yang konsisten dan berkualitas tinggi. Setelah kita memahami segitiga exposure sebagai fondasi utama, mari kita melangkah ke aspek krusial berikutnya dalam fondasi teknis yang wajib dikuasai, yaitu pemahaman mengenai white balance serta teknik metering dan histogram. Memahami elemen-elemen ini akan memastikan bahwa foto Anda tidak hanya memiliki pencahayaan yang pas, tetapi juga warna yang akurat dan detail yang terjaga. Pertama, kita akan membahas white balance atau keseimbangan putih dan suhu warna. Suhu warna sangat memengaruhi nuansa gambar yang dihasilkan. Secara teknis, suhu warna di bawah 3300 Kelvin akan memberikan nuansa warm atau hangat yang cenderung kekuningan. Rentang antara 3300 hingga 5300 Kelvin dikategorikan sebagai neutral atau cool white, sedangkan suhu di atas 5300 Kelvin disebut sebagai daylight. Memahami white balance sangat penting bagi Anda, terutama untuk menjaga akurasi warna produk seperti kain batik atau kuliner, agar warna yang dilihat konsumen di layar sama persis dengan aslinya. Menariknya, standar nasional seperti SNI pencahayaan juga menggunakan kategori kelompok suhu warna ini dalam perancangan interior. Selanjutnya, kita harus memahami cara kamera membaca cahaya melalui metering modes. Ada beberapa mode yang bisa Anda pilih, mulai dari evaluatif atau matrix, center weighted, hingga spot, di mana masing-masing mode akan memberikan hasil pembacaan cahaya yang berbeda. Jika Anda menghadapi adegan dengan kontras yang ekstrem, misalnya saat memotret panggung, konser, atau siluet matahari terbenam, cobalah menggunakan spot metering yang diarahkan langsung ke wajah atau objek utama, kemudian lakukan kompensasi exposure untuk mendapatkan detail yang diinginkan. Sebagai alat bantu navigasi terakhir, Anda wajib memperhatikan histogram. Histogram membantu Anda memantau distribusi tonal pada gambar secara akurat. Tujuan utamanya adalah menghindari terjadinya clipping.
yaitu kondisi di mana grafik menempel terlalu ke kiri yang berarti detail pada area hitam hilang, atau grafik jebol di sisi kanan yang berarti area putih kehilangan detailnya. Dengan menguasai keseimbangan warna dan pembacaan cahaya ini, Anda kini memiliki kendali penuh untuk menghasilkan foto produk yang profesional dan bercita rasa tinggi.